Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Albert Bandura. Perkenalkan anggota dari kelompok 10. 1 ada Kinten Septride Pramadi dengan NIM 91. 2 ada Irin Emesiala Manggiro dengan NIM 101. 3 ada Nika Nurbana dengan NIM 105. 4 ada Rena Libimantoro dengan NIM 123. 5 ada Florencia Patsila Simenes dengan NIM 127. Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundaren, Northern Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master di dalam bidang psikologi pada tahun 1951, dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor Ph.D. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. 1. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial atau disebut juga teori observasional atau teori belajar dari model. Teori belajar ini relatif masih baru dibandingkan teori-teori belajar lainnya dan merupakan perluasan dari teori belajar perilaku atau behavioristik. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Sewaktu melihat tingkah laku orang lain, individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut, atau dalam hal tertentu menjadikan orang lain sebagai model bagi dirinya. Bandura mengidentifikasi 3 model dasar pembelajaran observasional. 1. Model hidup melibatkan seorang individu yang sebenarnya mendemonstrasikan atau bertindak keluar perilaku. 2. Model pembelajaran verbal melibatkan deskripsi dan penjelasan perilaku. 3. Model simbolik melibatkan deskripsi dan penjelasan perilaku. 2. Teori peniruan atau modeling berdasarkan hasil eksperimen Neil Miller dan John Dollar mengatakan bahwa peniruan atau imitation merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning atau pembelajaran sosial. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contoh tingkah laku atau modeling. Contoh, orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk meniru tingkah laku membaca. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. 2. Cara proses peniruan. 1. Proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Contoh, anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi, tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. 2. Proses peniruan yang seterusnya ialah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contoh, seorang anak-anak melihat temannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri anak-anak tersebut untuk melukis bunga. Perkembangan kognitif anak-anak menurut pandangan pemikir Islam yang terkenal pada abad ke-14 yaitu Ibnu Khaldun. Perkembangan anak-anak hendaklah diarahkan dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih susah, yaitu mengikut peringkat-peringkat, dan anak-anak hendaklah diberi dengan contoh-contoh yang konkret, yang boleh difahami melalui panca indera. Menurut Ibnu Khaldun, anak-anak hendaklah diajar atau dibentuk dengan lemah lembut dan bukannya dengan kekerasan. 4 tahap unsur utama dalam peniruan. 1. Perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya.
Contoh, seorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik terkenal sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. 2. Mengingat atau retention. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar. 3. Reproduksi gerak atau reproduction. Subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, mengendarai mobil, bermain tenis. 4. Motivasi atau motivation. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Ciri teori bermodelan Bandura. 1. Unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Jenis peniruan. 1. Peniruan langsung. 2. Peniruan tidak langsung. 3. Peniruan gabungan. 4. Peniruan seketika. Kelemahan teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Demikian beberapa isi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman.